Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Akhirnya gue buatin lagi video rekomendasi kayak gini. Nah, sekarang gue akan ngerekomendasiin tenda-tenda gunung yang menurut gue cocok banget untuk lu sikat di akhir tahun 2024 ini. Bahkan lu mau pakai di 2025 dan seterusnya. Dan ini rekomendasi tenda versi terbaik dari gua ya. Kalau emang lu punya versi sendiri di luar tenda-tenda yang gue sebutin, lu komentar di bawah aja biar itu jadi referensi gua juga nantinya dan referensi teman-teman juga. Karena nggak semua tenda pernah gua pakai juga, dan ini kemungkinannya tenda-tenda yang gua pakai di tahun 2024 dan sebelum-sebelumnya mungkin. Dan ada juga yang ketika gua lihat spesifikasinya dan gua belum pernah pakai, ini sangat-sangat cocok untuk lu sikat sih. Dan kalau gua ngelihat deretan-deretan tenda di sini sih menarik-menarik, dan sebetulnya video kayak gini tuh udah banyak di request oleh lu semua dari bulan-bulan sebelumnya. Cuman gua mikir kayaknya cocok di akhir tahun aja, apalagi sekarang tuh deket lah dengan momen-momen lebaran dan puasa, jadi lu bisa alokasikan dana dari THR mungkin di situ, dan referensi tenda terbaiknya dari video gua ini. Dan ketika gua bikin video rekomendasi kayak gini pun, di 1 tahun penuhnya itu gua harus ngeliat ada tenda-tenda baru apa aja biar nggak ngulang aja kayak tahun 2024. Dan mungkin ketika nantinya lu ngelihat deretan-deretan tenda ini, mungkin ada yang gua masukin ke list rekomendasi tahun 2023 juga kayaknya ya. Nanti lu sikat aja ya, nanti silakan lu simpulkan aja di akhir video lu setuju atau enggak dengan tenda yang gua anggap terbaik di sini. Kalau emang lu setuju langsung sikat aja, tapi kalau emang lu nggak setuju dan punya pengalaman berbeda dari gua, silakan komen di bawah aja biar jadi bahan referensi. Kurang lebih ada 11 tenda yang gua rekomendasiin yang worth it banget ketika lu mau sikat di akhir tahun 2024 ini. Gua mulai dari tenda yang pertama. Gua ngeliat per brand untuk video rekomendasi saat ini biar kerasa lebih rapi aja. Gua mulai dari brand Dhaulagiri. Di brand Dhaulagiri ini yang menurut gua terbaik versi gua pilih 2 tipe tenda. Yang pertama kapasitas 2 orang dan kapasitas 4 orang. Jadi nanti bisa lo pertimbangkan aja sesuai dengan kebutuhan kapasitas lo. Gua mulai dari tenda yang pertama yang menurut gua recommended banget ketika lo mau sikat di tahun 2024 ini. Yang pertama dari Dhaulagiri Tera Pro 4 ya, bukan Tera 45 tapi Tera yang Pro 4-nya. Harganya ini 1.550.000. Kalau gua ngeliat harganya 1.550.000 terbilangnya ya mahal juga, tapi spesifikasi yang lo dapetin pun worth it sesuai dengan harganya. Tenda ini pernah gua review juga di tahun 2023. Kalau emang lo tertarik dari pembahasan gua sekarang dan lo pengen ngeliat versi lengkapnya, silahkan tonton di channel YouTube gua aja, di video-video sebelumnya aja. Di sini gua akan nyebutin rangkuman bagian-bagian penting aja. Alasan pertama kenapa gua milih Dhaulagiri Tera 4 Pro ini, dari konstruksi tendanya, ini salah satu konstruksi tenda yang paling gua suka. Dan sebetulnya konstruksi tenda ini tuh kayak umum banget lah di brand-brand lokal kita. Kayak tenda-tenda dari merek Tendaki punya banyak untuk konstruksi model kayak gini. Kayak Grid Outdoor pun punya, dan hampir semua brand outdoor lokal tuh punya ya konstruksi tenda kayak gini. Kenapa gua suka? Karena memang konstruksi tenda kayak gini ngasih teras yang terbilangnya luas untuk gua berkegiatan di depan tenda. Dan kegiatan penting yang gua butuhkan di teras itu yaitu masak di depan terasnya. Jadi untuk konstruksi tenda kayak gini tuh terasnya itu terbilangnya lumayan panjang dan lebar juga. Jadi untuk gua masak-masak berdua di depan itu cukup dan nyaman. Ketika lo masak dan takut asapnya itu ngumpul di bagian dalam, lo tinggal buka aja resleting bagian depannya, ya itu untuk ventilasi agar asap itu keluar, jadi nggak ngumpul di bagian dalam. Dan kalau gue bandingkan dengan konstruksi model kayak gini nih, ini banyak juga dipakai atau diadopsi konstruksi kayak gini di brand-brand lokal lainnya. Ini terasnya terbilangnya lebih kecil dibandingkan yang Tera 4 Pro ini. Jadi salah satu yang favorit di tenda ini yaitu di terasnya yang menurut gue nyaman dan luas juga. Terus kenapa spesifik gua memilih Tera 4 Pro ini? Ketika gua memilih tadi di pertama itu konstruksi tendanya, ketika di brand-brand lain tenda dengan konstruksi kayak gini itu pakai frame fiberglass, di Dhaulagiri Tera 4 Pro ini pakai frame aluminium alloy, entah itu frame di bagian tempat tidur ataupun frame di bagian terasnya. Yang seperti kita tahu untuk frame aluminium alloy ini lebih bagus ya daya tahannya ketimbang frame fiberglass, apalagi ketika terkena angin kencang. Untuk masalah spesifikasi keseluruhan tenda ini bener-bener cakep banget. Ini termasuk dalam jajaran tenda dengan spesifikasi yang tinggi, punya angka PU yang udah mumpuni, pakai sim seal juga, terus pakai frame aluminium alloy, pasaknya lu dapet yang bagus. Pokoknya di
setiap detail yang ada di tenda ini udah di atas rata-rata lah untuk kemampuannya. Dan yang paling penting dibandingkan tenda-tenda merek lokal lainnya, untuk di Tera 4 Pro ini ada tambahan vestibul. Lebih tepatnya footprint di bagian vestibulnya. Biasanya kan di bagian terasnya itu lu langsung nginjek tanah aja nih karena emang nggak ada footprintnya kan. Kalau tenda ini udah dikasih footprint di bagian teras depannya. Jadi nggak perlu membeli footprint lagi karena udah include. Tapi satu kekurangannya itu justru nggak include footprint di bagian tempat tidur lu. Jadi footprintnya itu diutamakan di bagian teras doang nih. Oleh Daulagiri ini di tempat lu tidur hanya ada satu lapisan aja, lapisan lantai bawaan dari tendanya, jadi nggak ada footprint tambahannya. Tapi untuk saat ini lu bisa membeli footprint terpisah dari Daulagiri, jadi lu perlu mengeluarkan biaya lagi kalau emang lu pengen mendapatkan full nih footprintnya di bagian tempat tidur dapat dan di bagian teras pun dapat. Dan footprint yang dijual terpisah ini menerus juga kok sampai bagian depan. Jadi kalau kemungkinannya lu beli tenda Tera 4 Pro ini plus lu beli footprintnya juga, untuk tempat lu tidur ada 2 lapisan yang mana ada footprintnya, di bagian terasnya pun ada 2 lapisan, footprint vestibul bawaan dan footprint vestibul yang terpisah. Ya silakan lu pertimbangkan aja. Kalau dari gua, Daulagiri Tera Pro 4 ini sangat-sangat worth it ketika lu mau sikat di akhir tahun 2024 ini. Kita lanjut ke tenda yang kedua dari mereknya Daulagiri juga, dan ini adalah tenda Daulagiri Geo Z2. Gua selalu bilang di beberapa video, untuk tenda Geo Z2 ini salah satu tenda dengan konstruksi terkuat kalau kita ngelihat koleksi-koleksi tenda yang ada di brand lokal kita. Tapi kalau kita ngambil referensinya di brand-brand internasional atau brand-brand luar, ada beberapa tenda yang punya konstruksi kayak gini. Ya gue bisa ngambil kesimpulan, kelihatannya Daulagiri ini ngambil referensi dari brand-brand internasional ini. Yang punya konstruksi tenda kayak gini ada brand Hillman Turtle 4, terus ada Nature Hike juga. Untuk nama serinya gue lupa, nanti gue kasih tahu untuk gambar-gambarnya. Dan konstruksinya sama persis, yang dibedain adalah di komposisi di bagian dalamnya. Untuk Hillman itu kayak minim ventilasi udara lah, kebanyakan bahan breathable. Kalau tenda Geo Z2 ini terbilangnya seimbang antara bahan breathable dan bahan meshnya. Dan tenda ini pun udah ada review lengkapnya plus tes di Gunung Sindoro. Kalau emang lu pengen ngelihat review lengkapnya, silahkan lihat aja di video sebelum-sebelumnya aja. Dan ada 2 harga untuk tenda ini tergantung warna yang lu pilih. Ini gue bacain aja nih. Untuk warna grey itu harganya 1.690.000, dan untuk warna hitam itu lebih mahal sedikit, harganya 1.790.000. Berarti beda 100.000 nih untuk selisih harganya, lebih mahal yang black. Tapi ya warna black ini perlu lu pertimbangkan juga sih, karena kalau tenda itu warna hitam di kondisi siang hari itu mudah menyerap panas. Dan memang gua pernah pakai tenda yang gelap kayak gini juga, ketika siang-siang masuk ke dalam tenda dengan kondisi outernya ini warna gelap, ya lumayan menyerap panas, lumayan gerah juga di bagian dalamnya. Ya balik lagi tergantung selera lu pilih warna grey atau warna black. Terus beberapa alasan kenapa gue akhirnya ngerekomendasiin tenda ini. Yang pertama, yang tadi gue bilang di awal, konstruksi tenda ini tuh kokoh. Karena memang untuk tenda ini tuh frame-nya itu ada 3 silangan. Silangan di bagian tengah, dum yang manjang ke bagian depan, terus silangan di bagian tengahnya. Ketika terkena angin untuk tenda ini benar-benar kokoh banget. Tapi ya tentunya dengan pemasangan tenda yang benar juga. Lu pasang tali-tali outernya yang benar, dan lu memasang pasak di penarikan tali outernya pun yang benar juga. Terus alasan berikutnya yang gue pertimbangkan juga, tenda ini kan kapasitas 2 orang. Dan selalu gue bilang di beberapa video review gue, ketika lu memilih tenda kapasitas 2 orang, jarang banget yang punya teras luas. Ya alhasil lu harus membawa flyseat lagi, atau di beberapa tenda yang menyediakan vestibul, lu harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli vestibulnya. Kalau di tenda ini, gua pastikan lu nggak perlu membeli flyseat lagi atau membawa flyseat lagi, dan lu nggak perlu membeli vestibul lagi karena memang nggak ada vestibul tambahan di sini. Karena ketika lu punya tenda ini, udah dapat teras yang menurut gua ini cukup luas dan nyaman juga untuk lu berkegiatan di depan tenda, bahkan lu masak-masak di depan tenda. Jadi ini salah satu bagian penting yang gue pertimbangkan juga. Dan tenda ini udah include footprint, berbeda dengan tenda Tera 4 Pro yang sebelumnya. Kalau tenda sebelumnya itu lo harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli footprint. Kalau tenda ini udah include untuk footprintnya, dan footprintnya pun menerus dari area lu tidur, dari belakang nih ke tengah, dan sampai ke vestibulnya pun udah dikasih footprint.
footprintnya. Jadi di bagian depan itu lu nggak perlu pasang matras lagi karena udah ada footprintnya di bagian depan tenda ini. Dan gua rasa hampir semua tenda yang diproduksi oleh Dhaulagiri udah dikasih untuk footprint di bagian terasnya atau di bagian vestibulnya. Ketika brand-brand lokal lainnya itu nggak ada yang ngasih footprint di bagian teras depannya. Hanya beberapa aja lah. Khususnya di tenda gunung jarang banget yang ngasih footprint kayak Dhaulagiri ini. Kalau ngomongin spesifikasi ya ini salah satu tenda yang mempunyai spesifikasi yang tinggi untuk angka PU-nya benar-benar mumpuni. Udah pakai sim seal juga, udah pakai frame aluminium alloy juga, pakai pasak aluminium alloy juga, pakai tali dan pocket-pocket di tenda ini pun udah komplit banget menurut gua. Lu bisa tonton aja di video review gua sebelumnya ngebahas tenda ini secara komplit. Yang pasti tenda ini walaupun harganya terbilangnya tinggi ya, bahkan lebih mahal harganya dibandingkan Tera 4 tadi yang mana kapasitas 4 orang, ini kapasitas 2 orang, tapi worth it kok ketika lu sikat dengan spesifikasi yang nantinya lu dapetin di tenda ini. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan. Yang pertama, pemasangan tenda ini agak ribet, nggak bisa atau nggak mudah untuk dipasang sendirian, kemungkinannya harus berdua. Dan ketika nantinya lo mau beli tenda ini, gua sarankan lo harus latihan dulu cara masang tenda ini. Jangan tiba-tiba lo otodidak gitu masang di atas gunung karena nantinya akan memakan waktu. Ya syukur-syukur ketika lo otodidak masang di atas gunung itu nggak hujan, nggak badai, nggak angin, ya lo bisa santai pasangnya. Tapi ketika kondisinya itu hujan, badai, angin, ya lu agak repot aja untuk memasang tenda ini. Karena pemasangan tenda ini terbilangnya rumit. Terus bagian selanjutnya yang lu perlu pertimbangkan itu, tenda ini terbilangnya panjang ya. Panjangnya itu hampir 4 meter. Karena yang tadi gua ceritain di awal itu tenda ini punya teras di bagian depannya. Dan konstruksi tendanya pun tipe yang memanjang. Jadi ketika nantinya lu mau naik gunung dan membawa tenda GeoZ ini, lu harus riset sedikit-sedikit area camp yang tersedia di gunung yang lu akan tuju itu punya area yang luas enggak atau justru sempit-sempit. Karena kurang lebih ketika lu mau mendirikan tenda ini lu butuh space di 4 meteran ke 4 meteran memanjang sih. Kalau lebarnya itu di 150 cm terbilangnya normal. Nah masalahnya panjangnya ini nih, ya kurang lebih 4 meter lah lu butuh untuk memasang tenda ini dengan nyaman. Terus bagian terakhir yang perlu pertimbangkan juga ya gua sarankan lu pilih warna grey aja sih. Karena untuk warna hitam ini ya mudah menyerap panas, nantinya takutnya siang-siang itu ya mungkin akan terasa lebih gerah dibandingkan yang warna grey ini. Oke, itu 2 tenda dari Dhaulagiri. Silahkan lu pertimbangkan aja antara Tera 4 Pro atau GeoZ 2 itu. Sekarang gua akan lanjut ke tenda berikutnya, lebih tepatnya ke brand yang berikutnya dari Dhaulagiri. Cukup 2 itu aja yang menurut gua patut untuk pertimbangkan dan lu sikat sih. Sekarang kita lanjut ke brand Big Adventure. Nggak afdol tentunya ketika kita nggak ngajak brand Big Adventure karena banyak tenda-tenda yang gua favoritkan di brand Big Adventure ini. Tapi akhirnya cuman 2 juga yang gua pilih di sini, kapasitas 2 orang dan kapasitas 4 orang di sini. Yang pertama kita ke kapasitas 2 orang dulu. Pastinya gue pilih tenda Tambora kapasitas 2 orang di sini karena Tambora ini ada kapasitas 4 orang dan kapasitas 2 orang. Dan ada Tambora Ultralight dan Tambora yang bukan Ultralight. Yang gue rekomendasiin ini Tambora yang biasa, yang bukan Ultralight, yang kapasitas 2 orang. Dan gue rekomendasiinnya sih di sini plus vestibul ya lu belinya dibandingkan yang tanpa vestibul agar lu ngedapetin teras yang luas. Untuk harga tenda ini sebetulnya lebih murah ya dibandingkan GeoZ 2 tadi. Harga tenda ini 1.299.000, tapi tendanya aja lu nggak dapetin teras yang luas-luas banget karena tenda ini punya teras yang sempit terbilangnya. Tapi Big Adventure ini menjual terpisah vestibul dari Tambora 2 ini. Jadi lu bisa membeli terpisah vestibulnya dengan harga 475.000. Dan ketika gua bandingkan dengan tenda GeoZ tadi, harganya mirip-mirip juga ya. GeoZ tadi 1.790, untuk vestibul ini 1.774 ya, mirip-mirip lah. Tapi akhirnya lebih luas teras dari tenda Tambora ini karena memang vestibulnya terpisah kan. Jadi kalau terpisah kayak gini ya lebih lebar dan panjang juga sih untuk teras yang lo dapetin nantinya. Kenapa akhirnya gua ngerekomendasiin tenda ini? Yang pertama tentunya spesifikasinya tinggi ya. Untuk di bagian outernya udah punya angka PU yang mumpuni, pakai sim seal, pakai UPF juga, framenya udah aluminium alloy. Untuk di bagian pasaknya juga udah pakai pasak yang bagus alloy, plus tali-talinya juga udah pakai tali yang bagus. Jadi untuk detail-detail penting yang ada di tenda ini menurut gue ini udah tinggi banget untuk
untuk spesifikasinya. Tapi yang menarik lagi dibandingkan tenda-tenda dari merek lainnya, bahkan gua bisa bilang dibandingkan dengan tenda internasional yang konstruksi tendanya ini mirip dengan Big Adventure. Yang pertama, kalau dari lokal itu ada brand Consina punya tuh UL Doom yang konstruksi kayak gini. Terus dari tendanya Are punya juga dengan konstruksi yang mirip kayak gini, serinya Lawrence. Terus gua bandingkan juga dengan tenda Welchill Sembalun punya kayak gini. Terus tenda dari brand internasional Nature Hack juga ada yang konstruksinya kayak gini. Tapi dari brand-brand yang tadi gua sebutin, ada satu bagian yang tidak dipunyai oleh brand-brand tadi, tapi dipunyai oleh Big Adventure ini, yaitu di bagian outer dari Big Adventure Tambora 2 ini bukan hanya sekedar warna polos aja yang lo dapetin pilihannya, tapi lu dikasih pilihan dengan tenda-tenda pattern. Ada pattern-pattern bintang dan beberapa bulan sabit juga, yang mana Night Sky untuk nama tipe patternnya. Terus ada pattern topografi yang dominan warna putih. Terus yang terakhir yang paling baru itu ada pattern yang batik Mega Bendung. Nah, dari brand-brand yang tadi gue sebutin nggak punya. Hanya Big Adventure aja yang punya pattern-pattern tersebut. Jadi itu salah satu bagian uniknya. Dan itu yang membuat fanbase dari Big Adventure ini benar-benar besar, benar-benar fanatik. Karena dikasih barang-barang eksklusif terbilangnya, tidak sama dengan brand-brand lokal lainnya. Oke lah, bentuk mirip-mirip gitu, tapi untuk pattern nggak sama. Hanya Big Adventure aja yang sampai saat ini punya pattern-pattern ini. Dan sejauh ini nggak ada catatan kekurangan yang gua rasain sih dari tenda ini. Dulu sih dari vestibulnya ini, ketika pintunya di samping itu ada satu catatan sebetulnya. Ketika hujan deras itu, karena pintunya di samping, cipratan air hujan ini masih suka tembus-tembus ke bagian vestibul, ke bagian dalam tuh, ke bagian dalam vestibulnya. Tapi ketika pintunya ini dirubah ke bagian depan, itu lebih baik lagi dibandingkan yang dulu, yang mana posisi pintu vestibulnya ini di bagian samping. Sekarang udah seragam ke bagian depan semua. Dan ketika pintu vestibulnya ini pindah ke bagian depan, lu ngedapetin kanopi di bagian depannya dan terasa lebih panjang lagi untuk teras yang lu dapetin nantinya. Pokoknya untuk tenda Tambora 2 ini sangat-sangat gua rekomendasikan. Lanjut ke brand Big Adventure lagi, yaitu kapasitas 4 orangnya. Sebetulnya gue lebih suka dengan tenda Big Adventure Toba kapasitas 4 orang. Cuman sayangnya untuk serinya Toba ini udah nggak diproduksi oleh Big Adventure. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Tapi di awal tahun 2024 ini, atau pertengahan gitu ya, Big Adventure merilis tenda kapasitas 4 orang juga yang mirip dengan Toba ini. Tapi ada sedikit perbedaan di pembukaan pintunya, yaitu tenda Pangrango kapasitas 4 orangnya. Dan harganya ini lebih murah dibandingkan yang Toba. Kalau nggak salah yang Toba itu hampir menyentuh 1,5 jutaan. Kalau yang Pangrango 4 ini harganya lebih murah di 1.199.000. Jadi dari segi harga lebih affordable lah, lebih murah lah. Kenapa akhirnya gue pilih tenda ini? Tentunya dari spesifikasinya terbilangnya tinggi. Dari angka PU-nya udah oke, dari UPF-nya juga ada. Udah ada lapisan UPF 50 plus juga, udah SIM tape juga, udah pakai frame aluminium alloy juga, pakai pasak yang bagus juga, walaupun nggak sebagus tenda Big Adventure Tambora 2, tapi sama-sama berbahan aluminium alloy, pakai tali yang luas juga, dan punya tenda yang lumayan luas sebetulnya. Nggak sesempit Tambora 2 dan nggak selebar Tambora 2 kalau pakai vestibul, tapi untuk tenda ini lumayan lebar lah untuk terasnya ini. Dan memang betul banyak juga untuk konstruksi tenda model kayak gini ketika lu ngelihat referensi dari brand-brand lokal lainnya. Cuman satu hal yang ngebedain dari tenda ini dengan brand-brand lokal lainnya, untuk tenda ini sama-sama pakai frame aluminium alloy sebetulnya nih. Tapi untuk tenda ini pakai joining system di bagian silangan dari frame-nya. Karena ketika gua ngelihat dari tenda-tenda lain itu ya nggak ada joining system kayak gini. Dan di bagian terasnya lebih panjang ya kayaknya, karena panjangnya itu di 80 cm. Nah, mungkin lu membandingkan tenda Pangrango 4 ini dengan tenda Kompas ya. Kompas aluminium alloy kapasitas 4 orang yang mana harganya jauh lebih murah. Untuk tenda Kompas itu taruhlah di 900 lah ya harganya. Kalau ini 1.200.000 lah hitungannya gitu. Perbedaannya lumayan tuh, di 200 sampai 300 ribuan untuk selisih harganya. Tapi ketika gua lihat spesifikasi lebih detail, ini ada beberapa bagian yang tidak dipunyai justru oleh Kompas ini. Salah satunya Kompas ini nggak dapat footprint. Ketika Big Adventure Tambora ini udah include footprint, nah itu yang pertama. Berarti lu harus membeli footprint dan harus mencari footprint yang ukurannya sama. Terus yang kedua, dari detail-detail jahitannya, dari detail-detail sim sealnya, gua rasa ada perbedaan juga.
Terus yang terakhir itu ya di frame aluminium alloynya ini. Untuk kompas ini belum ada joining sistemnya. Kalau untuk Pangrango ini ada joining sistemnya. Jadi untuk Pangrango ini gua rekomendasiin juga untuk lu yang nyari tenda kapasitas 4 orang dengan harga 1,2 jutaan. Sekarang gua lanjut ke tenda yang recommended selanjutnya, lebih tepatnya ke brand yang selanjutnya. Ini brand yang akhir-akhir ini lagi rame juga, yaitu brandnya Weltsheel. Gua bisa bilang Weltsheel ini versi murah dari tenda-tenda koleksi Big Adventure, karena ketika gua ngelihat koleksi-koleksi tenda yang dirilis oleh Weltsheel ini itu mirip-mirip dengan tenda yang Big Adventure punya. Walaupun gua nggak bisa bilang Weltsheel ini ngejiplak ya dari Big Adventure gitu, karena gua tahu Big Adventure pun ngambil referensi konstruksi tendanya dari brand-brand internasional. Jadi untuk kesamaan konstruksi atau lu bilangnya ngejiplak atau ngambil referensi itu lumrah banget lah di tenda-tenda outdoor ini, karena memang ya agak susah juga untuk bikin konstruksi yang original gitu. Lagi-lagi kita ya paling ngambil referensi dari brand internasional yang udah sangat-sangat berpengalaman lah. Gue mulai dari tenda yang pertama yang gue rekomendasiin dari mereknya Sembalun ini, yaitu Sembalun kapasitas 2 orang yang biasa, bukan yang pro-nya. Karena Sembalun 2 ini harganya di bawah 1 jutaan, yaitu 845.000, dan konstruksi dari tenda ini mirip juga dengan tenda Tambora dari Big Adventure, tapi ada perbedaan harga yang jauh banget. Untuk tenda Sembalun ini harganya 845.000 dan Big Adventure Tambora itu 1.299.000. Jadi ada selisih di 454.000-an. Tapi gue bisa bilang spesifikasinya berbeda. Tentunya lebih bagus yang lebih mahal ini, yaitu Big Adventure Tambora 2. Nanti gue kasih tahu perbedaannya apa aja. Alasan pertama kenapa gue pilih tenda ini ya, ini versi murah dari Big Adventure Tambora 2, sama-sama punya spesifikasi yang tinggi. Dari angka PU-nya udah mumpuni, dari bahan outernya udah mumpuni juga, untuk kerapatannya udah pakai simsil juga, pakai frame aluminium alloy yang bagus, pakai pasak yang bagus juga, dapat footprint juga, komposisi innernya pun udah oke juga dari tenda Sembalun ini. Jadi walaupun harganya terbilangnya murah ya, tenda ini punya spesifikasi yang tinggi. Bahkan gue bisa bilang daripada lu memilih tenda Kompas, mending tenda Sembalun dari Weltsheel ini. Tapi akhirnya gue harus membandingkan dengan tenda Tambora 2, karena gue nggak mau lu menyamakan persis tenda Sembalun 2 ini dengan tenda Tambora 2. Ada perbedaan harga dan pastinya ada perbedaan spesifikasinya juga. Yang pertama, perbedaan yaitu di bagian outer. Untuk Weltsheel ini, untuk Weltsheel Sembalun ini nggak punya ripstop di bagian outernya, dan Big Adventure Tambora 2 yang mana harganya lebih mahal nih, ini punya ripstop. Sering gue bilang untuk ripstop di bagian outer ini untuk mengurangi penyebaran robekan. Jadi fungsi ripstop ini sebetulnya untuk memperkuat kain outernya yang kayak garis-garis kotak itu tuh. Jadi ketika ada benda tajam yang menusuk ke outer yang ada ripstopnya, penyebaran robeknya itu nggak kemana-mana dan nggak terlalu melebar lebih panjang gitu. Kalau yang tanpa ada ripstop itu biasanya lebih rentan untuk menyebar kemana-mana robekannya. Terus yang kedua, untuk outer Weltsheel ini tidak ada UPF 50+. Yang Tambora ini ada UPF 50+, yang mana sering gue bilang juga untuk lapisan UPF 50+ ini untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang nantinya akan menyentuh ke kulit lu langsung. Ke kulit lu ketika lu berada di dalam tenda. Dan lapisan UPF ini lumayan mengurangi paparan buruk itulah, dan Weltsheel nggak punya. Terus perbedaan berikutnya ada perbedaan ukuran diameter dari frame yang lu dapetin nantinya. Untuk Weltsheel ini diameternya lebih kecil, 7,9 mm. Yang Big Adventure Tambora ini lebih gede, 8,5 mm. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi ya itu berpengaruh ke kekuatan dari framenya lah. Sama-sama bagus dan mumpuni untuk 7,9 dan 8,5 ini, cuman tetap ada perbedaan angka di sini. Terus ada perbedaan size juga, walaupun untuk perbedaan size-nya ini beda tipis lah, dari panjang teras doang beda 10 cm, dan dari tingginya doang lebih pendek dari Big Adventure. Big Adventure ini 105 cm, untuk Weltsheel Sembalun ini 115 cm, perbedaannya cuma 10 cm-an. Terus perbedaan yang terakhir, yang mana Weltsheel lebih unggul, untuk Weltsheel ini include repair kit di bagian framenya. Untuk Big Adventure justru tidak include untuk repair kitnya. Kelebihan yang berikutnya ada perbedaan floor juga nih, atau lantainya, dan gua rasa lebih bagus dari Weltsheel nih. Untuk floor Weltsheel ini pakai 210D Oxford, dan Big Adventure ini pakai 210T ripstop polyester. Sama-sama bagus dan sama-sama kuat juga, tapi untuk Oxford ini gue lebih suka sih
210D Oxford yang dipakai oleh Wild Seal ini. Nah, perbedaan terakhir bukan di sembalun dan di tamboranya, tapi di brandnya. Ketika nantinya lu punya tenda-tenda dari Big Adventure dan mengalami kerusakan, ada repair dari Big Adventure-nya. Tentunya nanti ketika mungkin jahitannya ada yang jebol atau seal-sealan yang lepas, bisa di repair ke Big Adventure. Kalau ke Wild Seal sejauh ini gue belum dapat pengumumannya sih. Ya, kemungkinannya lu nggak bingung ketika pilih Big Adventure sih, karena ketika ada kerusakan lu tahu ngebenerinnya kemana. Kita lanjut ke tenda yang berikutnya untuk brand Wild Seal, masih di brand Wild Seal, yaitu tenda Rote 4. Sama juga nih, ini versi murah dari tenda Big Adventure Pangrango kapasitas 4 orang ini. Dan tenda Rote 4 berikut tenda sembalun juga udah ada review lengkapnya, silahkan lu tonton aja di channel YouTube gua, lu cari-cari aja pasti ada. Nah, untuk Rote 4 ini harganya 825.000, lebih murah dibandingkan Pangrango 4, yang mana Pangrango 4 ini 1.199.000, selisihnya itu 374.000. Ya, gue bisa bilang ini versi murah dari Big Adventure Pangrango 4. Dan spesifikasinya pun tinggi terbilang ya. Udah punya angka PU yang oke, udah pakai bahan PU yang oke juga, pakai sim tape juga, frame aluminium alloy, terus untuk floornya juga di sini udah pakai bahan yang oke juga. Tapi sayangnya untuk tenda Rote 4 ini belum include footprint dan masih pakai pasak yang kualitas rendah, yang mana mudah untuk bengkok. Dan di sini ada perbedaan juga antara Rote 4 dengan Pangrango 4 karena konstruksinya mirip nih, tapi harganya jauh lebih murah. Kasusnya sama dengan sembalun dan tambora tadi, ada beberapa perbedaan yang perlu lu pertimbangkan. Yang pertama, perbedaannya itu untuk Wild Seal nggak include footprint yang tadi gua sebutin. Untuk Big Adventure udah include footprintnya. Terus yang berikutnya, pasak yang dipakai oleh Big Adventure lebih bagus tentunya. Yang Pangrango 4 ini lebih bagus tentunya dibandingkan yang Wild Seal. Wild Seal lebih rentan untuk bengkok. Terus untuk pemakaian bahan di bagian outernya ini pun ada perbedaan. Walaupun perbedaannya lebih bagus yang Rote 4 nih menurut gua dibandingkan yang Pangrango 4. Untuk yang Wild Seal Rote 4 ini pakai bahan 210T yang mana lebih tinggi angka kerapatannya, dan pakai ripstop, bukan hanya pakai bahan polyester aja, pakai ripstop. Untuk PU-nya 3000 mm dan ada lapisan UPF juga sekarang nih dibandingkan yang sembalun tadi, dan udah pakai sim tape juga. Nah, untuk Big Adventure Pangrango 4 ini sama-sama PU-nya di 3000 mm, pakai UPF juga, ada sim tape juga, tapi ada perbedaan di angka kerapatannya. Untuk Wild Seal 210T, untuk Big Adventure ini 190T dan tanpa ripstop. Nah, itu perlu pertimbangkan juga tuh. Wild Seal ada ripstopnya, Pangrango 4 nggak ada ripstop. Padahal lebih mahal Pangrango 4. Jadi dalam hal outer ini lebih bagus yang Rote 4 sih menurut gua. Terus ada perbedaan dari ukuran yang perlu pertimbangkan juga. Ya, bisa gua bilang lebih gede yang Big Adventure nih. Sama-sama kapasitas 4 orang juga. Cuman di Wild Seal ini di bagian deskripsinya itu ada tulisan 3+. Jadi ukurannya itu 3 sampai dengan 4 orang. Dan memang ketika gue lihat-lihat di ukurannya pun ya lebih terasa gede dan proporsional yang Pangrango 4 sih. Untuk Pangrango 4 ini ukurannya itu lebih ke kotak 210 kali 210. Kalau yang Wild Seal ini 225 kali 180. Jadi ada perbedaan dari luasnya dan ada perbedaan panjang terasnya juga, lebih panjang dari teras Big Adventure. Depan 80, belakang 70. Kalau yang Wild Seal ini depan 60 dan belakang 50. Jadi untuk ukurannya perlu pertimbangkan juga. Perbedaan berikutnya yang mana lebih bagus yang Wild Seal, untuk floornya ini, untuk floor dari Wild Seal Rote 4 ini lebih tinggi angka kerapatannya di 210T, untuk Pangrango ini di 190T. Tapi kan Pangrango ada footprint ya. Jadi wajar banget ketika si Rote ini ngasih 210T lebih gede karena emang nggak ada footprintnya. Terus perbedaan yang berikutnya yang tadi gua bilang di awal, ketika gua ngebandingin dengan Kompas, untuk Pangrango 4 ini framenya itu punya joining system di bagian tengahnya. Kalau Rote 4 ini nggak pakai joining system. Oke, itu ada beberapa perbedaan yang mungkin perlu pertimbangkan, tapi tetap untuk Rote 4 ini dengan harga yang lebih affordable, lebih murah dibandingkan tenda Big Adventure Pangrango 4, tetap gua rekomendasiin banget untuk Rote 4 ini dengan beberapa catatan yang lu perlu pertimbangkan juga. Lanjut ke tenda yang berikutnya yang gua rekomendasiin dari brand besar nih. Ini dari brandnya Array. Nah, akhirnya Array masuk ke dalam tenda yang gua rekomendasiin karena di 2024 ini Array merilis tenda yang spesifikasi tingginya. Kalau sebelum-sebelumnya itu Array punya banyak tenda juga, tapi spesifikasinya nggak ada yang sebagus ini. Yang pertama gue rekomendasiin Array Lawrence kapasitas 2 orang yang biasanya, bukan yang UL-nya. Karena gue ngelihat pertimbangan harganya, karena ketika gue ngelihat spesifikasinya,
udah sangat-sangat mumpuni kok. Dan bahkan spesifikasi yang ada di Lowrance 2P ini, yang biasa ini, mirip banget dengan Big Adventure Tambora kapasitas 2 orang. Tapi harganya ini lebih murah nih dibandingkan Tambora 2 orang ini. Jadi ketika pertama kali Are merilis tenda-tenda spesifikasi tingginya ini, Are mengeluarkan tenda Lowrance 2 ini yang mana mirip dengan Tambora 2 itu langsung dengan vestibulnya. Berbeda dengan Big Adventure, ketika awal kemunculnya itu tenda dulu nih, belum ada vestibulnya. Ketika banyak permintaan, tapi untuk Are ini lu langsung ngedapetin vestibulnya, yang mana untuk awal-awal kemarin itu lu harus membeli bundling untuk tenda Lowrance 2 ini. Ketika awal-awal itu nggak bisa untuk membeli terpisah, antara lu membeli tendanya doang atau lu membeli vestibulnya doang tuh nggak bisa. Lu harus membeli satu paket tenda plus vestibulnya. Tapi ketika gua coba hitung-hitung harganya, lebih murah yang Are ini. Untuk yang Are antara tenda dan vestibulnya ini di 1.499.000 nih. Untuk Big Adventure Tambora 2, ketika lu beli tenda plus vestibulnya lebih mahal. Harganya di 1.774.000. Ada selisih di 274.000. Ini dengan catatan spesifikasinya sangat-sangat mirip ya. Tapi tetap ada perbedaan di bagian dalam, nanti gua ceritain setelah ini. Jadi harusnya kemarin Big Adventure lumayan terganggu dengan kehadirannya Are. Mengingat Are ini brand besar tapi ngasih harga bundling yang lebih murah dibandingkan harga dari Big Adventure. Tapi tetap sih gue yakin juga untuk fans Big Adventure tetap nggak berpaling sih, tapi tetap ada aja untuk orang-orang yang membandingkan harga, dia lebih mengutamakan harga yang lebih murah, ya pasti milihnya ke Are Lowrance 2 ini. Kenapa gue rekomendasiin tenda ini? Tentunya dari spesifikasinya tinggi ya, karena mirip dengan Tambora 2 juga. Untuk angka PU-nya udah oke, ada UPF-nya juga, pakai SIM tap juga, frame aluminium alloy dan joining system juga, udah include untuk footprintnya juga, pasaknya udah bagus juga, yang pasti udah oke banget lah untuk spesifikasi dari tenda ini. Tapi ada kekurangan dari tenda Lowrance 2 ini. Kok ada kekurangan bang? Tadi kan lu bilang di Tambora 2 itu nggak ada kekurangan sama sekali. Iya memang, tapi sayangnya Are ini mengadopsi desain dari Big Adventure ini versi yang lama. Ketika gua ngeliat lebih detail lagi. Yang pertama, untuk innernya ini ada perbedaan. Are ini masih pakai inner dari Tambora yang versi lama. Kelihatan dari pemakaian bahan yang dipakai. Untuk Tambora terbaru ini atau Tambora Ribbon ini, innernya itu diganti pemakaian bahannya. Bukan pakai bahan breathable lagi, tapi bahannya itu diteruskan dari floor. Jadi lebih tahan angin. Yang Lowrance ini masih pakai yang versi Tambora lama. Terus gua ngeliat lagi dari penempatan pintu vestibulnya. Kalau gua ngeliat, Are ini ngambil referensi dari vestibul Tambora yang lama juga. Karena untuk pintu vestibul Tambora yang baru ini udah di depan, bukan di pinggir kayak Are Lowrance ini. Dan akhirnya pintu di pinggir ini masuk ke list kekurangan, karena saksian beberapa orang ketika memakai tenda vestibul dengan pintu di samping ini tuh, ketika hujan masih masuk tuh untuk cipratan melalui celah-celah pintu ini. Dan itu pun alasan kenapa akhirnya Big Adventure memindahkan posisi pintunya ke bagian depan. Jadi tendanya ini sangat-sangat mirip, tapi ada dua perbedaan yang tadi gua sebutin. Tapi kalau emang lu pertimbangannya tetap di harga mana yang lebih murah, ya pasti lu memilih yang Are Lowrance sih, karena harganya jauh lebih murah. 300 ribuan lebih murah lah, hampir 300 ribuan lebih murah dibandingkan yang Tambora 2. Jadi Are Lowrance itu tetap gue rekomendasiin. Semoga sih stoknya muncul lebih banyak lagi dari Are, karena ketika kemarin gue ngecek di marketplace itu udah mulai sulit untuk nyari stoknya. Gue lanjut ke tenda yang berikutnya, masih dari brand Are dan masih seri yang sama, serinya Lowrance. Dan kalau mungkin lu nanya kenapa akhirnya gue nggak ngerekomendasiin yang Tricora, itu harganya mahal doang, tapi spesifikasinya kurang menurut gua. Dan dengan harga yang dibanderol oleh Are, lu bisa ngedapetin di harga yang lebih murah di brand lain, tapi spesifikasinya sama. Makanya gue lebih ngerekomendasiin yang Lowrance ini dibandingkan yang Tricora. Nah sekarang gua ngerekomendasiin Are Lowrance kapasitas 4 orang yang ultralightnya nih, karena tenda ini pun pernah gua review, bisa lu lihat aja di video-video sebelumnya. Dan tenda ini pun ya gua bisa bilang mirip banget dengan tenda Big Adventure Tambora 4 orang yang ultralight juga. Dan harganya lagi-lagi lebih murah Are ini dibandingkan yang Big Adventure. Jadi selisihnya ini lumayan nih. Tenda ini sebetulnya ketika awal kemunculannya itu tidak bisa membeli satuan. Gue tahu betul, karena lu harus membeli bundling. Tapi ketika mungkin ada beberapa permintaan dari
user Are ya, akhirnya bisa beli satuan. Lu bisa beli tendanya doang, atau lu bisa beli plus vestibulnya. Nah ini gua kasih harga ketika lu hanya membeli tendanya aja tanpa vestibul. Kalau emang mau beli plus vestibulnya silahkan lu cek aja karena ada perbedaan harga. Gua sebutin harganya dulu. Untuk Are ini harganya 1.850.000. Untuk Big Adventure harganya 2.099.000. Jadi ada selisih di 249.000. Dengan catatan spesifikasinya sama persis. Dan ini beda nih dibandingkan tenda-tenda yang tadi gue sebutin nih. Karena tenda ini kan termasuk tenda ultralight. Jadi untuk di bagian flysheet ini pakai spesifikasi yang beda. Untuk flysheet ini pakai bahan 20D nylon ripstop dengan PU sama di 3000 mm, UPF 50+, SIM-tape dan lain-lain. Cuman bedanya tenda-tenda yang tadi dari awal gue sebutin itu semuanya pakai bahan polyester ripstop dan ada yang polyester doang juga. Tapi ini pakai bahan nylon karena ini tipe tenda ultralight. Rata-rata untuk tenda UL itu pakai bahan nylon dan ini pakai bahan 20D nylon ripstop. Dan di bagian floornya pun pakai nilon juga tapi lebih gede untuk angkanya di 40D. Untuk frame-nya pakai frame aluminium alloy, udah pakai pasak yang bagus, udah include footprint juga. Pokoknya spesifikasinya tinggi lah untuk tenda Are Lawrence UL kapasitas 4 orang ini. Jadi sangat-sangat recommended lah untuk lu sikat. Tapi ada satu perbedaan nih dibandingkan Big Adventure yang mana lebih mahal tadi. Tadi kan ada perbedaan harga tuh hampir 300 ribuan untuk selisih harganya. Tapi akhirnya ada perbedaan di bagian dalam juga. Kalau nggak salah untuk Big Adventure Tambora ini yang 4 UL ini tuh udah ribbon deh untuk di bagian innernya. Plus kelihatan juga dari vestibulnya. Mirip dengan Lawrence juga tadi, untuk Are ini pintu vestibulnya itu masih di samping. Untuk Big Adventure Tambora 4WL ini pintu vestibulnya udah di bagian depan. Jadi itu ada perbedaan juga yang silakan lu pertimbangkan. Tapi lagi-lagi ya kalau emang lu mengutamakan perbedaan harga ya pasti lebih milih Are lah. Karena harganya jauh lebih murah, 300 ribuan lebih untuk perbedaannya. Kita lanjut ke tenda yang berikutnya dari merek Tendaki. Tendaki pun punya tenda-tenda yang cakep nih. Walaupun mungkin lu taunya Tendaki itu banyak di rentalan-rentalan atau di open trip karena banyak banget digunakan di tenda-tenda yang fiberglass-nya. Tapi gua ngerekomendasiin dari merek Tendaki ini bukan frame yang fiberglass, tapi spesifikasi yang tinggi tentunya. Dan ini mungkin bisa bikin lu dilema juga dari tenda-tenda yang sebelumnya. Yang pertama, gue rekomendasiin Tendaki Japa 2 Lite. Karena ada Japa 2 biasa dan ada Japa 2 Lite. Range harganya ini berbeda-beda nih, karena kadang terjadi penggorengan harga untuk tenda dari merek-merek Tendaki ini, khususnya Tendaki Java 2 Lite ini. Kalau sekarang lu cek nih di marketplace, range harganya itu dari 700 ribuan sampai dengan 1.500 ribuan, karena memang ya ngegoreng harga lah untuk tenda ini. Sampai-sampai gue nggak tahu juga tuh harga sesungguhnya dari Tendaki itu bisa berapa untuk Java 2 Lite ini. Ada beberapa bagian yang gue highlight di sini. Pasak yang lu dapetin di tenda Java 2 Lite ini berbeda dengan pasak-pasak yang tadi gue sebutin tenda-tendanya. Pasaknya pakai bahan yang bagus, pakai bahan yang kuat juga, enggak mudah untuk bengkok. Terus untuk terasnya terbilangnya luas, mirip dengan tenda Tera 4 Pro di awal tadi. Tapi tenda 4 Pro itu kan kapasitasnya 4 orang, ini kapasitas 2 orang, tapi lu ngedapetin teras yang lumayan luas. Terus yang tidak dipunyai oleh tenda-tenda yang dari tadi gue rekomendasi dari awal, tapi Java 2 Lite ini punya, di keseluruhan outer bawahnya ini, untuk Java 2 Lite ini punya sirip untuk mengurangi cipratan air hujan yang masuk ke bagian dalam tenda lu nantinya. Jadi tenda-tenda yang tadi gue sebutin di awal nggak punya tuh. Tenda Java 2 Lite ini punya. Dan kalau kita ngambil referensi di brand-brand luar negeri sih, kalau sirip kayak gini tuh biasanya untuk menahan salju gitu kan, biar nggak masuk ke dalam. Kalau di kita kayaknya sih lebih berfungsi untuk menahan cipratan air nantinya. Untuk spesifikasinya sangat-sangat oke banget, punya angka PU yang tinggi, pakai bahan yang oke juga, pakai pasak yang bagus tadi gue sebutin di awal, pakai frame aluminium alloy yang bagus juga, terus pakai bahan floor yang bagus juga. Tapi sayangnya tenda ini belum include footprint, jadi lu harus membeli footprint. Dan kalau dibandingkan dengan Tera 4 Pro di awal tadi yang kapasitas 4 itu, ini tidak ada footprint ke bagian vestibulnya. Enggak ada footprint bagian vestibul dan enggak ada footprint di ruangan utama lu tidur juga. Ya itu perlu pertimbangkan juga. Tapi gue sangat merekomendasikan untuk lu membeli Java 2 Lite ini kalau lu masih mendapatkan stoknya ya, karena bener-bener langka banget untuk stoknya. Dan yang selanjutnya dari Tendaki ini, Tendaki Arundaya 4R. Ini sama langkanya juga, tapi masih ada yang punya di marketplace, tapi harganya ya lagi-lagi digoreng oleh beberapa penjual di sini. Untuk range harga tenda ini tuh ketika kemarin gua
cek itu dari 800 ribuan sampai dengan 2 jutaan. Dan tenda ini kalau kita ngelihat konstruksinya itu mirip dengan Pangrango 4 yang tadi gue sebutin, mirip dengan Rote 4. Nah, silakan lo pertimbangkan tuh antara tenda Arundaya 4 ini dengan 2 tenda yang tadi gue sebutin. Dan kalau gue ngelihat spesifikasinya, catatan pertama yang ngebedain itu angka PU-nya ini 4000 mm, lebih gede daripada tenda-tenda yang tadi gue sebutin, rata-rata 3000 mm yang tadi itu. Ini 4000 mm sama dengan Java 2 Lite tadi 4000 mm. Tapi tenda ini belum ada UPF 50 plusnya. Sisanya untuk frame-nya udah pakai aluminium alloy, untuk pasaknya juga pakai pasak yang bagus tadi. Terus untuk spesifikasi lantainya udah bagus juga, udah include footprint-nya juga, dan include untuk repair kitnya, khususnya di tali dan bahan-bahan inner, outer, mesh. Takut sewaktu-waktu robek udah disediain repair kitnya. Tenda-tenda yang tadi gue sebutin di awal-awal tadi sampai sebelum tenda ini tadi itu nggak ada repair kit, cuman weld seal sembalun doang yang ada repair kit di bagian frame-nya. Kalau ini udah ada repair kitnya. Jadi itu mungkin perlu pertimbangkan juga. Ya, semoga lu ngedapetin tenda Ki Arundaya ini dengan harga yang setimpal lah. Lanjut ke tenda yang gue rekomendasiin lagi dari merek Legend, dari mereknya Merapi Mountain di sini. Untuk Merapi Mountain ini satu tenda aja yang sangat gue rekomendasiin, kapasitas 2 orang, serinya Alpiniste Premium 2P. Tenda ini spesifikasinya mengalahkan tenda-tenda yang tadi gue sebutin dari awal sampai sebelum tenda Merapi Mountain ini tadi. Karena tenda ini udah 4 season atau 4 musim. Kalau tenda-tenda yang tadi gue sebutin rata-rata di 3 musim lah. Kalau untuk tenda dari Merapi Mountain ini udah 4 musim. Tenda 4 season kayak gini ketika lu menghadapi cuaca ekstrim kayak hujan deres, hujan es, bahkan di salju sekalipun, ini sangat-sangat mumpuni. Jadi untuk tenda Merapi Mountain Alpiniste ini yang premium 2 person ini sangat-sangat gue rekomendasikan. Kalau emang lu sekalian aja deh beli tenda yang 4 season biar mungkin lu ada rezeki untuk naik ke gunung internasional yang salju, jadi bisa nggak perlu beli tenda lagi, tenda ini bisa digunakan. Terus tenda yang terakhir, dan udah mulai hujan juga, tenda dari mereknya Forester, serinya Enigma Mark II. Jadi Enigma ini kapasitasnya 6 orang nih. Ini satu-satunya tenda 6 orang yang gue rekomendasikan kali ini. Karena untuk Enigma Mark II ini udah di-upgrade di bagian frame-nya pakai frame aluminium alloy. Yang sebelumnya itu pakai frame fiberglass. Ini salah satu tenda yang difavoritkan para followers gue sebetulnya. Ketika gue review tuh banyak orang yang puas dengan tenda ini. Dan sekarang spesifikasi dinaikin di bagian frame-nya pakai frame aluminium alloy. Untuk PU-nya udah oke, pakai bahan 190T dengan untuk PU-nya 1500 mm, udah pakai sim tape juga, dan ini tidak ada ripstopnya, hanya bahan polyester aja di bagian outernya. Untuk dimensinya sih yang gue puas, termasuk di bagian tempat tidur dan teras yang lo dapetin nantinya. Pintu terasnya juga ada 2 di depan dan di sebelah kiri. Itu bener-bener salah satu teras tenda yang ngebuat gue puas karena bener-bener luas banget teras di tenda Enigma ini. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, tendanya gede nih, jadi ketika nantinya lu naik ke gunung, lu harus riset dulu area camp di tenda yang lu naikin nantinya tuh area campnya lega atau enggak, karena ini butuh area yang lega ketika nantinya lu mendirikan tenda ini, karena tendanya bener-bener panjang dan lebar. Terus tendanya juga lumayan tinggi ya. Saran gua ketika nantinya lu pilih tenda ini, lu mendirikan tendanya itu di pinggir-pinggir aja biar nggak terlalu diterpa angin, karena lumayan tinggi untuk tenda ini. Tingginya itu di 160 cm. Oke, karena udah mulai hujan nih, itu aja mungkin untuk rekomendasi tenda di 2024 ini, di akhir 2024 ini, dan worth it banget ketika nanti lu mau beli di awal 2025 dan lu gunakan di tahun-tahun berikutnya. Kalau lu punya rekomendasi tenda yang tidak gue rekomendasikan di sini atau tidak gue sebutin di sini, lu komen di bawah aja. Mungkin lu ada kepuasan terhadap salah satu tenda yang lu pakai sampai sekarang, lu komen di bawah aja agar itu akan jadi referensi buat gua dan buat temen-temen juga. Karena untuk tenda-tenda yang tadi gua sebutin itu versi gua pribadi, itu pengalaman gua pribadi. Jadi kalau emang lu punya versi sendiri, lu komentar di bawah aja biar nanti gua cek, oh iya ternyata tenda ini pun bagus ya. Tidak menutup kemungkinan juga kalau kayak gitu. Kalau emang lu pengen produk-produk yang tadi gua rekomendasiin, udah ada link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu sikat aja atau ngeklik YouTube Shopping yang ada di bawah kanan ini. Oke, kalau emang suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan terus nih.